datang di Prasmada Podcast. Bersama saya Fatimah selaku host, dan di sini kami juga telah bersama Kak Sugio selaku host juga, dan Kak Insanul Amri selaku narasumber. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, jadi hari ini kita akan membawakan tema mengenai pramuka. Langsung aja Kak Am, sebenarnya bagaimana keadaan dan perkembangan pramuka di wilayah Bangka Selatan ini, khususnya di daerah Kepulauan Bangka Belitung? Oke, pramuka untuk Bangka Belitung untuk saat ini sudah mulai menggeliat kembali ya, terutama setelah banyak yang vakum kemarin setelah COVID. Ya, COVID kemarin kita banyak di rumah. Walaupun di rumah kita juga masih tetap tetap belajar gitu kan, sama kakak-kakaknya pun masih belajar, artinya belajar lewat online. Nah, jadi lewat online kita coba video-video, misalkan tali temali. Kemarin juga pernah ada kemah online. Jadi kalau nggak salah kemarin itu kita buat tenda juga, jadi semacam tenda tapi di rumah. Jadi kemahnya kemah online, jadi di rumah masang tenda, buat tenda dari alat-alat kita di rumah lah, kelambu macam-macam gitu kan. Itu kalau nggak salah program keluarga gitu kan. Kita ada juga anggota yang ikut. Cuma kalau gugus depan kita sendiri sih kemarin banyak lebih memahami materi-materi secara teori. Jadi kita kirim modul-modul, jadi tanya jawab seperti itu untuk yang pada saat COVID kemarin gitu kan. Kemudian setelah COVID agak mereda, kita sudah mulai latihan, cuma posisinya agak jauh jaraknya dan masih terkendala dengan masih pakai masker gitu kan. Kadang-kadang saya juga itu siapa yang namanya karena pakai masker. Nah, jadi gitu untuk yang kemarin. Dan saat ini alhamdulillah sudah mau melihat kembali, dan gugus depan Penggalang, Penegak itu sudah mulai aktif ya, sudah mulai banyak yang aktif, dan mereka sangat nyambut gembira ya. Karena udah lama. Ya, sudah lama kita bisa berinteraksi secara langsung kegiatan pramuka itu kan. Iya, mungkin benar. hanya kita melalui media online, sehingga mungkin dimulai dari tahun ini ya kita bisa langsung bertemu tatap muka latihannya gitu kan. Jadi gini, untuk COVID kemarin juga banyak dampaknya kan. Pertama, COVID itu kan berjalan 2 tahun 3 tahun gitu kan. Ya. Kita juga hampir dikatakan kehabisan ide, kehabisan anggota. Ya, karena tahulah Kak, zaman sekarang ini kan, Ya. kalau HP sudah miring itu sudah susah mencegah. Nah, munculnya pramuka di situ ya setidaknya mengurangi Kak. Kemudian memacu adik-adik Penggalang, Penegak untuk membuat ide-ide baru di bidang dunia internet ini ya. Dan keuntungan berikutnya, kalau dulu zamannya saya itu buta Kak, internet. Ya. Nah, di zaman ini apalagi COVID kemarin, kita dituntut harus bisa menggunakan internet. Jadi di samping kita juga ada sesuatu yang minus, positifnya juga ada di situ. Jadi muncullah latihan online gitu kan, macam-macam ya, positif negatif tetap ada gitu kan. Kalau menurut kakak selama COVID kemarin kan banyak yang latihan yang offline, itu ada kendala tak buat anggota ataupun mereka punya masalah, misalkan ketika mau latihan online kan harus menggunakan kuota nih, harus menggunakan paket. Nah, itu ada nggak kendala ataupun
keluhan dari anggota itu? Oke Kak, jadi kalau kalau masalah itu Kak tetap ada bagi Fatimah ya. Jadi ya terutama kuota Kak. Cuma kalau kemarin sih pemerintah mungkin nggak diem gitu kan. Jadi untuk siswa, jadi untuk pelajar itu ada bantuan-bantuan kuota dari pemerintah ya. Ya. Terutama untuk apa namanya streaming, kemudian untuk lihat-lihat apa namanya apa namanya kalau yang kita itu Zoom meeting, biasanya kan kita pakai Zoom, nah itu dibantu Kak. Kemudian sekolah misalkan, sekolah kita ya SMA 2 itu sudah memfasilitasi juga dengan internet gitu kan. Dan apa namanya rata-rata lah Kak untuk adik-adik kita ini kayaknya kalau kuota itu cukup. Mereka itu kalau kuotanya kurang mereka udah paham. Dan rata-rata mereka Kak khususnya di daerah kita ini pada saat kemarin kan Covid kan banyak libur Kak ya. Iya. Libur tadi ada Kak, jadi ada yang sambil kerja sambil apa namanya online juga, tugas-tugas itu. Misalkan yang bertimah, dia ngambil timah, nyuci timah, tetap online juga Kak. Jadi ngisi tugasnya online. Jadi memang alhamdulillah lah untuk Bangka Selatan ini koneksi internet cukup gitu. Kemudian kita ini kan di wilayah pedesaan gitu Kak ya, nggak kurang, artinya kalau kita mau bergerak gitu Kak, insya Allah ada rezekinya ya. Kalau di kota misalkan, di kota itu selain sulit cari pekerjaan ya, cari pemasukan itu agak sulit. Nah syukurnya alhamdulillahnya di kita ini khususnya Desa Rias ini berasal mau bergerak. Iya, kecuali kita tiduran. Nah, kalau tiduran itu memang mengharapkan uang jatuh dari langit. Asal bergerak ada Kak. Nah, jadi tetangga saya ngomong asal ada kemauan pasti ada jalan. Untuk perkembangan nih, kakak kan di sini sebagai pembina di SMA 2. Ya. Dan untuk perkembangan pramuka di SMA 2 dari waktu zaman Covid dengan sekarang itu ada nggak perkembangan atau perubahan dari sistem belajarnya atau sistem pendidikan anggotanya itu? Ya, jadi memang sih Kak sebelum dan sesudah Covid dan pada saat Covid itu memang terasa banget Kak perubahan gitu. Jadi pada saat sebelum Covid kita itu semuanya bergerak di lapangan ya, di ruangan, di gunung, naik turun bukit lah, ekstra geraknya. Pada saat Covid memang kita saat itu down sekali. Pada saat downnya itu adik-adik ini berpikir Kak, kalau seperti ini terus kita akan mati aksi Kak. Jadi adik-adiknya mau mati aksi itu dalam artian karena rutinitas ketemunya sudah dilarang gitu kan, kita ketemuan nggak boleh, apalagi ngobrol deket kayak gini gitu kan, nggak boleh. Jadi terasa banget, jadi kekosongan selama Covid itu kita dipaksa untuk mengubah Kak, metode belajar kita di pramuka itu memaksa kita untuk mengubah. Nah jadi pada saat selesai Covid, nah itu terasa banget perubahan dan kita seperti akan mulai lagi dari titik dasar karena seperti kita tuh harus beradaptasi kembali. Kalau kemarin misalkan di istilah kita tuh dibentak suruh siap gitu kan, ada yang terkejut gitu kan. Kalau kemarin sebelumnya udah siap. Nah sekarang kita adaptasi kembali. Dan alhamdulillahnya, nah, seperti ini kegiatan kakak ini podcast ini kan mantep. Jadi kemajuan teknologi ini kita pakai. Ini bisa jadi dampak dari
waktu COVID Iya. yang Iya. bagaimana dulu mereka anggota kita nggak tahu tentang media online, Iya. sehingga setelah COVID sudah nggak ada, mereka sudah terbiasa nih menggunakan media online sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif ya. Benar-benar. Cuma satu lagi kak, dulu sebelum COVID kak ya, adik-adik itu kalau misalkan mau cetak foto gitu kan, terasa sangat sulit sekali, harus ke sana, harus ke sini gitu kan. Jadi pada saat selesai COVID ini, saya agak-agak sedikit agak bengong nggak. Jadi misalkan kalau kemarin saya harus ngajari misalkan ganti background segala macam gitu kan, ganti ukuran. Ternyata sekarang malah saya yang belajar sama mereka. Misalkan ada itu aplikasi Canva gitu kan. Ya. Saya harus belajar, banyak belajar di situ. Saya katakan gini, apa sih perbedaan Canva dengan Photoshop, dengan Corel? Mereka menjelaskan. Jadi ini lebih baik, lebih enak, lebih praktis gitu kan. Nah, jadi dampaknya ini sangat terasa banget. Jadi saya sebagai pelatih ini merasa alhamdulillah, merasa sangat terbantu sekali. Jadi dampak positifnya di situ selain memang negatif. Jadi positif dan negatif itu kak tergantung kita ya. Iya. Bagaimana kita mengatasinya, apakah dengan negatif kita terus berkeluh kesah gitu kan, apakah dengan negatif ini kita muncul ide-ide baru gitu kan. Ya mungkin salah satu kan rencana Tuhan nggak ya Kak Gio ya. Iya. Dengan kayak gini, oh kita ini harus bergerak, kita nggak boleh diam saja. Kita dipaksa untuk sendiri-sendiri, bukan berarti kita sendiri-sendiri di rumah terus tidur, terus baring. Ya otak kita jalan, apa yang kita punya itu yang kita kerjakan. Nah di Pramuka juga contoh kalau zaman saya dulu nggak ada tali kak. Ya tetangga saya lagi ngomong nih, nggak ada tali, rotan menjadi, akar menjadi. Nah di sini di COVID kemarin ya nggak ada kegiatan, kita buat kegiatan walaupun online gitu kan. Artinya Pramuka ini bagaimana kita membuat kegiatan itu menjadi seru gitu. Walaupun online tapi harus tetap seru. Iya harus tetap semangat gitu kak. Jadi seperti mesin lah kak, kalau jarang dihidupin gitu kan mogok. Nah otak kita juga kalau misalkan di COVID itu selama 2 tahun kita diem itu mungkin mogok juga kurasa. Jadi bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mensiasati. Saya yakin sih organisasi kak, selama saya dari sekolah sampai sekarang sih yang saya rasa oke itu Pramuka